kabar anak kelas 6 Mus'ab bin Umair, anak kelas 6 yang hebat? Hari ini kita belajar mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu pertempuran yang paling terkenal dan sering kita peringati sampai hari ini adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh tragedi di Hotel Yamato. Pada waktu itu, pihak Belanda mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Hal itu memicu kemarahan dari rakyat Indonesia. Kemudian terjadilah insiden perobekan bendera merah putih biru milik Belanda, sehingga menjadi merah putih milik Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Hal ini membuat pihak Inggris marah. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau ancaman yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya, yang dibantu oleh Bung Tomo yang pada waktu itu memberi semangat arek-arek Surabaya untuk tetap semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih,
maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hingga akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak Umi, tugas kamu adalah membuat tulisan dari wacana halaman 45 menjadi sebuah tulisan yang baru dengan menggunakan kalimat efektif. Sebelumnya Umi tanya, apa itu kalimat efektif? Siapa yang tahu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Nah, yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku, dan yang terakhir menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, anak Umi silakan kerjakan membuat tulisan tentang pertempuran Surabaya dengan kalimat efektif. Selamat mengerjakan.